3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai semuanya, my dearistiku sayang, kita bertemu lagi di Selasa. Semoga hari Selasanya tidak berasa nelangsa, karena 3 hari baru kita bertemu ya. Semoga setiap Selasa kita serasa selaksa asa. Oke, tetap sehat, tetap hati baik. Kita lanjutkan Bos Tampan yang Mati Rasa part 18. Di part sebelumnya, Andre mengerjai Clay karena Clay membawa handphone Mark. Sekarang 4 sahabat itu sibuk mencari Mark di mana-mana. Clay jadi sibuk menelpon Steve, Dim, dan Dio. Lalu mereka berempat pun sibuk menghubungi orang-orang yang berkaitan dengan Mark. Mereka mencari Mark. Lagian lu juga, bisa-bisanya handphone Mark lu embat, omel Steve pada Clay. Aku juga bingung bro, kok bisa aku bawa ya? Kata Clay linglung. Udah hubungi Kak Maya dan ibunya? Tanya Dio. Jangan dulu, ntar tante panik terus ada apa-apa, habis lu dibantai Mark, kata Dim. Mereka berempat ternyata melakukan video call bareng-bareng. Coba cek di kantor Steve, kata Dim. Ini aku lagi on the way ke kantornya, jawab Steve. Andre? Tanya Steve lagi. Justru dokter yang telepon duluan nyari Mark di handphone Mark. Makanya aku baru nyadar kalau ternyata handphone bos itu ada di aku. Dokter telepon mau tahu keadaan bos, malah kita yang gak tahu apa-apa. Keluh Clay. Bos gak mungkin ke klub kan? Soalnya udah tahunan dia gak pernah ke sana, kata Dio. Karena dia gak pernah ke sana lagi, kita juga ketularan udah gak pernah ke klub, kata Steve. Gak biasanya dia ngilang begini, kata Clay. Bukan ngilang bro, kita gak bisa hubungi dia karena handphonenya sama lu bego. Teriak Dim pada Clay. Aku mau ke rumahnya nih, siapa tahu dia ada di rumahnya, kata Dio. Oke, kita cari info dan cari bos, terus kita saling kabar-kabarin, kata Steve memutuskan video call. 4 orang itu kena prank sama Andre yang awalnya niatnya cuma menjailin Clay saja. 4 orang itu cemas mencari Mark, sementara Mark sedang sibuk adu melotot dengan Andre. Mark memilin-milin tisu untuk dilempar pada Andre yang sedang melakukan video call dengan Alana. Andre pindah ke ruang tamu. Mark mengikuti, tapi tak berani bersuara. Andre, kenapa sih? Emang lagi ngapain? Kamera kok goyang-goyang? Kata Alana. Rumah ini ada penghuni gelapnya nak, sering gangguin aku, jawab Andre melirik pada Mark. Mark menunjukkan tinjunya. Andre, aku mau bicara serius nih, kata Alana. Oh, ada apa? Tanya Andre. Mark mengganggunya lagi. Aku baru dapat kabar kalau Alan ada masalah, Andre. Suara Alana tiba-tiba pelan ingin menangis. Masalah? Masalah apa? Berat? Kok kamu nangis? Suara Andre ikut cemas. Mark yang mengganggu jadi berhenti dan mendekati Andre. Andre melirik pada Mark menjadi tidak tega. Andre kemudian membesarkan volume speaker. Alan, gak tahu dia ditipu atau dimanfaatin bosnya. Dia terancam di penjara, Andre. Alana sudah benar-benar menangis sekarang. Apa masalahnya? Tanya Andre. Dia dituduh pakai uang kantor. Itu gak mungkin, Andre. Pasti ada yang salah. Aku sangat yakin kakakku itu tidak mungkin begitu, Andre. Bisa kamu cari tahu? Tapi tolong jangan sampai Alan ataupun keluargaku tahu ya, Andre, kata Alana memohon. Andre menenangkan Alana dan berjanji akan mencari tahu dan membantu Alan. Kau mengenal keluarganya juga? Tanya Mark setelah Andre menutup video call dengan Alana. Sama sekali tidak, jawab Andre. Tapi itu tadi dia memintamu, kata Mark lagi. Itu berarti masalahnya benar-benar serius. Sejak aku mengenalnya di kampus dulu, belum pernah dia bercerita tentang keluarganya, apalagi minta tolong seperti tadi, kata Andre pelan dengan suara cemas. Kenal dia di mana? Tanya Mark lagi. Gak sengaja tabrakan di halaman kampus waktu itu. Dia hampir jatuh karena tabrakan itu. Jadi, refleks aku menarik tangannya. Secara tak sengaja juga teraba nadinya. Jadi aku tahu dia sedang hamil. Siangnya, dia pingsan di kampus. Aku lagi tugas di klinik kampus saat itu. Saat dia sudah sadar, aku beritahu kehamilannya supaya dia menjaganya. Aku kira dia sudah menikah.
Dia kaget dan pingsan lagi. Setelah bangun, dia menangis. Dia baru tahu kalau dia hamil ternyata. Dia juga bilang kalau dia belum menikah. Dia terlihat sangat terpukul. Dia menangis sampai klinik itu mau tutup. Aku takut dia berbuat nekat, makanya aku mengikutinya pada saat dia pulang. Lalu, kubawa ke rumah ini. Malam itu dia minta nginap di sini. Dia takut pulang, takut keluarganya tahu. Dia nginap di kamar depan, tempatmu tidur itu. Besok subuhnya, dia menghilang. Dia tak pernah ketemukan lagi, di kampus pun tak ada. Aku juga berpikir, jangan-jangan dia bunuh diri atau melakukan tindakan bodoh lainnya. Sebulan kemudian, malam-malam, dia muncul lagi di sini, kurus sekali. Dia minta periksa kandungannya. Jujur, aku merasa sangat lega. Dia tidak menggugurkan kandungannya. Aku merasa lega. Karena selama aku mencari dan tak menemukannya, aku sangat khawatir. Malam itu, dia makan sangat lahap sekali. Aku kasihan. Saat dia nginap di malam itu, dia cerita tentang kejadian di rumahmu. Tapi dia tidak pernah menyebut namamu. Dia hanya menyebutkan nama Dirgantara Company. Itu pun dia tahu dari temannya. Saat aku bilang kenapa tidak minta pertanggungjawaban, dia bilang pasti akan dituduh mau harta doang. Dia bilang itu orang kaya, dia nggak bakal menang melawanmu. Aku menyuruhnya cari tahu, paling tidak dia tahu siapa namamu. Tapi dia menolak. Katanya yang paling penting dia nggak mau keluarganya jadi malu. Cerita Andre dengan serius. Terus tanya Mark. Sebentar mas bro, Andre menelpon. Lan, bisa kita ketemu? Tanya Andre yang ternyata menelpon Alan. Dan setelah berbicara sebentar, Andre menutup teleponnya. Lanjut ceritanya, kata Mark penasaran. Dia ingin tetap menyelesaikan kuliahnya tapi tidak menggugurkan kandungannya. Jadi aku bantu mencari solusi. Aku membantunya untuk tetap kuliah dengan jalur beasiswa di luar negeri, kata Andre. Di luar negeri? Di mana? Tanya Mark. Dia tak pernah pulang. Keluarganya tahu dia kuliah dibiayai oleh perusahaan yang memberinya beasiswa. Dia terikat kontrak setelah lulus. Kata Andre tak menjawab pertanyaan Mark. Anaknya? Tanya Mark. Perempuan, anakmu. Jawab Andre membuat Mark salah tingkah dan gugup. Andre jadi tertawa melihatnya. Mas bro ini lucu. Katanya nyari-nyari sekian tahun. Sekarang aku kasih tahu malah gugup begitu. Kata Andre meledek. Namanya? Tanya Mark. Mas bro, aku beritahu tentang Alana tapi bukan berarti aku mendukungmu. Dia sudah membuat keputusan dan menemukan jalannya. Biarkan dia bahagia. Jangan mengusiknya karena merasa kau ayah anaknya. Kata Andre. Namanya? Tanya Mark masih pelan. Alana Putri Negara. Jawab Andre sengaja. Nama anaknya bukan ibunya. Mark berteriak. Andre tertawa. Belum bisa jadi ayah yang baik kalau emosian gitu, kata Andre lagi. Namanya, teriak Mark. Andre malah pergi meninggalkan Mark. Dok, namanya. Nama anak itu, kata Mark. Suaranya pelan sekarang. Anakmu, bukan anak itu, kata Andre. Mark terdiam. Amara Putri Dirgantara. Itu nama anakmu. Dirgantara? Tanya Mark. Andre mengangguk. Alana gak mau, gak setuju. Tapi aku yang buat akte kelahirannya di sini. Jadi aku cantumkan aja nama itu. Aku sama sekali tidak tahu Dirgantara itu apa. Alana benar-benar melarangku untuk mencari tahu apapun tentangmu. Aku tahu ketakutannya, jadi aku ikutin. Aku tidak mencari tahu apapun tentangmu ataupun tentang Dirgantara itu. Aku mencantumkan nama Dirgantara itu sebagai pertanda, sebagai pengenal untuk anaknya. Aku benar-benar gak tahu kalau itu namamu. Aku sangat kaget dengar berita di TV tentang kebakaran pabrik itu yang menyebutkan Dirgantara Company dan pemiliknya Mark Dirgantara. Walau aku tahu Mas Bro itu Mark, tapi aku tidak pernah tahu kalau Mas Bro itu Mark Dirgantara, Mark Putra Dirgantara. Orang yang sangat dihindari oleh sahabatku itu. Aku sampai bingung Mas Bro, aku harus bagaimana? Aku sangat mencintai Alana dan Amara. Aku sangat melindungi mereka berdua. Itu sebabnya rumah ini kubuat. Rumah dengan ruang-ruang rahasia.
itu untuk mereka. Karena aku yakin walaupun dia ketakutan, suatu saat dia akan pulang. Jadi aku mohon jangan mengusik apalagi mengganggu Alana dan Amara. Amara, kalau dipikir-pikir mungkin itu gabungan nama Alana dan Mas Bro, Alana dan Mark. Pasti begitu. Apa mungkin paling tidak Alana mengetahui tentang Mas Bro? Andre bertanya tapi seperti bergumam. Ada fotonya? Tanya Mark. Bukannya Mas Bro punya foto dari CCTV itu? Balas Andre. Bukan foto dia, tapi foto anakku, kata Mark pelan. Cukup untuk sekarang. Ingat, jangan mengusik apalagi mengganggu mereka. Andre masuk ke kamar. Dok, aku tidur di sini ya, kata Mark sedikit berteriak. Pasti karena aku bilang Alana pernah tidur di situ kan? Kata Andre berteriak dari kamar. Aku tak mengenalnya, apalagi cinta. Tapi ini udah mau subuh dok, teriak Mark membela diri. Paginya, Andre membangunkan Mark. Mas Bro bangun, emang gak kerja? Kenapa bisa kaya ya padahal pemalas begini? Kata Andre. Mark mengucek mata. Mandi terus sarapan tuh, kata Andre lagi. Aku balik aja, gak ada baju ganti, kata Mark. Pakai kemeja aku aja Mas Bro, tuh di situ ada CD baru, kalau celananya kan punyamu itu bisa dipakai lagi, kata Andre. Ogah, jawab Mark. Ya udah, kalau gitu gak ikut ketemu dengan keluarga Alana, kata Andre. Dasar bodoh licik, maki Mark lalu buru-buru masuk kamar mandi. Setelah itu mereka berdua berangkat, padahal Mark ingin sarapan dulu, dia sangat kelaparan. Nanti di sana Mas Bro belagak seolah-olah jadi lawyer ya, jadi pengacaraku. Jangan belagak orang kaya, jangan juga menyebut Alana, apalagi kalau depan ibunya, kata Andre mewanti-wanti Mark. Ibunya kenapa? Tanya Mark. Ibunya selalu menangis kalau itu tentang Alana. Mereka juga belum tahu sama sekali kalau Alana sudah punya anak, kata Andre. Jadi Mark kaget. Itu sebabnya Alana takut pulang. Dia menghindar dan pergi ke luar negeri itu kan supaya gak ketahuan kalau dia hamil. Dia gak mau mempermalukan keluarganya. Aku sempat ajak dia nikah dan bilang itu anakku, tapi Alana menolak. Tapi sekalipun begitu, Amara tetap anakku, kata Andre lagi. Mark menatap Andre, merasa seperti ingin membunuh Andre. Never mind, I'm fine, someone like you. I wish nothing but the best for you.